Oke, selamat siang Bu Nita. Selamat siang Pak Eko. Ya, ini adalah Bu Nita, apa namanya, pasca observasi tadi, supervisi di kelas. Kita ketemu hari ini untuk ngobrol lagi, Iya, Bu iya, Nita. Pak Eko. Jadi kita bahas apa yang terjadi di kelas tadi, kita bahas kembali di kesempatan kali ini gitu. Yang pertama ini Bu Nita, gimana tadi pelaksanaan di kelas ketika kita observasi Bu Nita? Iya Pak, alhamdulillah tadi pelaksanaannya lancar Pak. Alhamdulillah ya, Lancar, terus seru, ya di kelas. seru, anak-anak juga antusias, Ya. menyampaikan pendapat seperti itu ya Pak ya. Ketika diskusi kelompok juga mereka berjalan. Nah, terutama saat presentasi ya Bu ya. Ya, ketika Ya. saat presentasi antusias sekali Pak. Semeriah itu suasana kelasnya. Ya, betul Ini Bapak. pesonanya Bu Nita di kelas nih merembet ke anak-anak. Oke, Pak. Iya iya. Setelah itu ini Bu Nita, bagaimana penilaian Ibu tentang diri Ibu, terutama tentang suasana pembelajaran tadi di kelas. Jadi Bu Nita gimana nih nilai keadaan kelas tadi, Ya, pembelajaran? baik Pak, kalau untuk kegiatan pembelajaran, namanya pembelajaran kan pastinya ada kekurangan gitu ya, Pak. Betul, Jadi, nggih. jadi kalau saya harus menilai pembelajaran saya, masih ada kekurangan Pak. Masih ada Ya, kekurangan. banyak Banyak kekurangannya yang harus kekurangan. saya perbaiki seperti Nggih. itu Pak Di Eko. di bagian mana Bu? Kira-kira yang menurut jenengan kekurangan itu ada gitu? Oke, ini kan saya fokusnya pembelajaran itu kan pakai problem based learning ya Pak Betul, Eko, betul, ya. ya. Saya juga melakukan diskusi kelompok, jadi Ya. hambatannya ketika pelaksanaan diskusi kelompok dan presentasi. Ketika diskusi kelompok. Ya, betul Pak Eko. Mungkin Pak Eko juga melihat sendiri waktu Betul. itu, nggih, ketika presentasi itu sangat sedikit yang mau bertanya. Yang mau nggih. bertanya. Jadi hanya itu saja yang bertanya. Ketika nggih, presentasi, seperti ya. itu, nggih. Terus yang apa namanya? Diskusi kelompok. Diskusi kelompok juga ya berjalan tidak semaksimal mungkin Pak Eko. Ya. Nggih, jadi masih ada yang apa istilahnya ya, bermain sendiri. Mereka ada yang tidak fokus seperti itu. Jadi penilaiannya Ibu ketika presentasinya Iya, masih presentasi, itu betul, saja yang itu bertanya. saja yang bertanya. Bahkan ada yang dari kelompok lain tidak bertanya sama sekali. Tidak Jadi bertanya yang sama bertanya sekali. hanya kelompok itu saja, seperti Kelompok itu saja. Menilai hanya mereka saja. Seperti Siapapun yang presentasi yang nanya Ya, kelompok betul. itu. Jadi yang bertanya hanya kelompok itu. Iya, seperti iya, itu, iya. Pak Eko. Oke. Ya, terus diskusi kelompoknya ya Bu ya masih Ya, begitu. diskusi kelompoknya juga ya yang apa namanya ya, yang aktif diskusi nggih hanya di kelompok itu, Iya. seperti itu. Jadi fokusnya ke kelompok, beberapa kelompok itu saja, satu atau dua kelompok saja yang aktif berdiskusi. Kalau menurut Ibu idealnya seharusnya gimana Ibu proses Ya, kalau belajar? menurut saya namanya diskusi kelompok ya harus peserta didik harus antusias Pak, Ya. berkolaborasi, bertukar pendapat, mencari Ya. informasi yang sebanyak Ya. mungkin sesuai dengan problem yang saya berikan pada saat itu Pak. Lebih-lebih ketika di kelompoknya Nah, gitu. betul. Jadi kan Ya. seharusnya mereka antusias Pak. Ya. Nggih. Tapi ternyata nggih, belum. belum antusias. Nggih. Iya 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 iya. Kalau presentasinya seharusnya gimana Bu? Kalau misalkan suasana presentasi yang ideal menurut Ibu? Ini saya harus mempresentasikan pembelajaran saya itu seperti apa Pak? Dicontohin langsung ya. Enggak, menurut Ibu suasana kelas ketika anak-anak presentasi itu yang ideal menurut Bu Nita Kalau gimana? menurut saya seperti ini Pak, namanya presentasi kelompok, Iya. sebenarnya ya harus ada kolaborasi Pak. Iya. Nggih, baik itu antar teman di kelompoknya sendiri ataupun dengan kelompok lain. Iya. Jadi ada kolaborasi, ada interaksi lah Ada seperti interaksi. itu Pak. Tapi kemarin itu kan banyak kelompok yang diam. Banyak kelompok yang diam, ya. Nggih, ketika kelompok yang presentasi di depan itu memberi kesempatan kelompok lain untuk bertanya, Ya. tidak ada yang bertanya Pak. Iya. Jadi hanya fokus pada dua kelompok itu saja. Jadi seharusnya kalau saya bayangkan itu yang diomongin Bu Nita tadi, kalau misalkan ada yang presentasi, teman kelompok yang lain ngebantu. Iya, seharusnya membantu. Tapi ini tidak Bapak. Jadi Tidak. yang presentasi ya sudah fokus di presentasi. Satu semua. orang itu Oke. pun yang menjawab Iya, juga. Betul. Makanya mungkin Bapak juga bisa melihat nggih, ya Aini itu tadi Ya, yang Aini, aktif, ya. terus Zalma itu Ya. ada satu lagi tuh. Tapi Cowok yang siapa yang cowok yang nanya terakhir biasanya? Iya, Adit. itu Adit. Nah. Ya benar, Eko masih ingat. Ya. Adit itu. Ya hanya itu saja Pak. Sedangkan yang lain mungkin nggih, apa nggih? Ya hanya menyimak begitu. Menyimak ya. Iya.
Menurut Ibu dengan kondisi yang seperti itu apa nih langkah yang harus dilakukan supaya baik presentasi di kelompoknya atau presentasi ketika bertukar pikiran sesuai dengan pemikiran idealnya Ibu nih, apa yang harus dilakukan? Baik Ibu, maaf Pak, baik Pak. Karena pembelajaran itu saya rasa masih ada kekurangan, ada hambatan begitu. Betul. Ya Pak ya, ketika presentasi atau diskusi kelompok mungkin saya harus melakukan beberapa strategi Pak. Yang pertama itu pembagian kelompoknya itu sesuai minat siswa Pak. Sesuai minat siswa. Kemarin yang membagi kelompok itu saya Bapak. Iya betul, saya lihatnya begitu. Saya yang membagi, jadi saya hitung gitu ya Pak ya, 1 sampai berapa. Jadi kan saya yang membagi tanpa melihat mereka minatnya sama atau tidak seperti itu. Jadi saya hitung gitu langsung. Terus yang kedua, saya pembelajarannya kan berbasis masalah ya Pak. Jadi tiap kelompok saya juga yang memberikan masalah pada saat itu. Mungkin mereka juga tidak fokusnya di sini Pak. Jadi seharusnya masalah ini mungkin mereka yang memilih atau yang menentukan bahkan. Jadi tidak melenceng dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai, tapi minat siswa juga ada di situ. Sehingga presentasinya itu berjalan istilahnya ya Pak, dengan baik, meriah, berjalan dengan baik, meriah, kolaborasinya jalan ya, kolaborasi interaksinya jalan, tidak seperti yang terjadi kemarin Pak Eko. Seperti itu. Jadi strategi yang mau diambil atau dilakukan oleh Bu Nita adalah pertama mempersilahkan mereka memilih sendiri masalahnya. Diferensiasi kelompok mungkin betul. Ya Pak ya. Jadi sesuai dengan minat mereka. Anggotanya gimana Bu? Untuk anggotanya ya mungkin saya Pak yang menentukan. Cuma ketika memilih anggota mereka yang menentukan seperti itu. Jadi memilih anggotanya mereka yang menentukan, materinya mau ambil masalah yang mana mereka yang menentukan. Iya betul, yang tidak melenceng dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai seperti itu Pak Eko. Harapannya kalau misalkan itu udah berjalan gimana Bu? Harapannya ya diskusi ataupun presentasi kelompok itu berjalan sesuai harapan Pak. Sesuai Jadi harapan pembelajaran itu bisa tercapai. Iya, biar bisa. Terus siswa juga aktif Pak. Jadi tidak hanya siswa itu saja yang nanya, yang bertanya, yang diskusi. Yang diskusi tidak hanya itu saja. Cenderung diam mereka Pak. Cenderung diam. Mungkin apakah kasus saya yang terlalu sulit atau mereka juga tidak minat dengan kasus yang saya berikan pada saat itu. Jadi Ibu melihatnya ketidakaktifan mereka adalah bentuk ketidakminatnya terhadap materi yang dibahas. Betul Bapak. Begitu. Makanya itu yang perlu diperbaiki oleh Ibu. Itu yang harus saya perbaiki. Berarti itu akan diperbaiki di pembelajaran selanjutnya nggih Bu. Pak, tidak perlu ditunda lagi. Tidak perlu ditunda lagi. Biar tidak numpuk masalah nggih Bu nggih. Ini yang terakhir Ibu. Gimana perasaan Ibu setelah dari awal sebelum saya masuk ke kelas untuk supervisi sudah ada pertemuan, udah ketemu saya, setelah itu saya observasi di kelas, setelah ini sekarang ya Bu ya kita ketemu lagi pasca observasi, pasca supervisi di kelas. Gimana nih perasaan Bu Nita setelah mengalami 3 peristiwa ini bersama-sama saya ini Bu? Awalnya itu jujur Pak takut Pak. Takut. Karena kalau mendengar kata supervisi itu biasanya bayangannya nanti yang dilihat itu kesalahan. Betul. Nilai kesalahannya mungkin nanti takut dimarahi juga Pak. Takut dimarahi. Biasanya kan seperti itu kalau supervisi. Dimarahi saya. Iya dimarahi Pak Eko. Tapi ternyata ketika sudah dilaksanakan, saya didampingi dalam kegiatan supervisi itu tidak menakutkan ternyata Pak Eko. Tidak menakutkan. Jadi saya juga istilahnya enjoy, terus lebih bersemangat lagi seperti itu dalam mengajar, terus juga bisa menambah pengetahuan saya Pak. Itu yang didapatkan Bu Nita pengembangan diri ketika diobservasi atau disupervisi ini Pak. Seperti itu. Itu senang sebetulnya sekali saya. Senang sekali, alhamdulillah. menambah pengetahuan saya Pak. Menambah pengalaman juga Bu. Ternyata dalam pembelajaran saya itu masih ada yang harus saya perbaiki. Betul. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan apa yang menjadi refleksi Bu Nita hari ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran Bu Nita ke depan Bu.
Itu saja Bu Nita. Terima kasih, Terima kasih, Pak Eko. sudah bisa bersama-sama dengan saya. Mudah-mudahan hasil refleksinya Bu Nita kali ini bisa segera mungkin dipakai di kelas. Amin. Terima kasih Bu Nita. Ya, Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak Eko ya. Fokus saya di sini ke Pak Eko, sebenarnya ke Pak Eko. Tapi tadi sambil dengerin ceritanya Bu Nita kok saya lagi terhanyut. Ikut dengerin ceritanya Bu Nita. Karena memang seru Bu pada saat itu. Padahal harusnya saya terhanyutnya sama Pak Eko. Nggak ngaruh Bu loh. Artinya gini, dalam proses pasca supervisi ini Pak Eko sudah membentuk kemitraan itu. Karena supervisi kan salah satu prinsipnya adalah kemitraan gitu ya. Pak Eko sudah berhasil membangun suasana yang nyaman dengan Bu Nita. Jadi Bu Nita itu ceritanya lancar gitu. Kemudian ini juga karena dilakukan benar-benar sungguh-sungguh, jadi bisa menceritakan dengan ngalir aja gitu ya. Beda kalau orang ngarang. Ya. Kemudian Pak Eko tadi juga tidak menggurui terhadap Bu Nita, tidak menghakimi gitu. Jadi Bu Nita tuh nyaman-nyaman aja saya lihatnya dari tadi. Kemudian proses kreatifnya Pak Eko bisa memberikan pertanyaan yang sifatnya itu memberdayakan. Jadi Bu Nita tadi tahu bisa menilai dirinya sendiri, kemudian tahu kesalahannya itu di mana, yang harus diperbaiki itu di mana, kemudian apa yang harus dikembangkan lagi gitu. Bu Nita tahu itu. Berarti proses kreatif atau proses Pak Eko memberikan pertanyaan itu sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang ketiga, kesimpulan tadi ada kesimpulannya? Ada Bu. Itu dari siswa dan saya juga. Bukan, dan proses ini tadi. Proses percakapannya saya yang tadi. menekankan kayaknya. Menekankan memberikan pemantik gitu ya. Itu yang tadi dilakukan oleh Pak Eko adalah supervisi berbasis coaching Bu Nita. Dan ini adalah salah satu tugas yang ada di pendidikan guru penggerak. Bu Nita sudah bisa atau mau melakukan seperti ini, saya sangat berterima kasih karena Bu Nita sudah mendukung pengembangan diri dari Pak Eko. Selanjutnya Pak Eko diajak ya Bu Nita daftar guru penggerak ya. Saya sudah ngajak, tapi itu prosesnya tuh keren sekali Bu Nita, dan materi-materinya juga bisa dibilang baru dan tidak pasaran gitu. Pokoknya keren sekali tuh untuk mendukung pengembangan diri. Kalau Pak Eko gimana rasanya? Pengembangan dirinya kena? Iya loh Bu. Banget ya? Iya banget. Sudah ditampar berkali-kali ya? Iya. Itu yang dirasakan. Gak berguna aja jadi guru selama ini. Oke, tadi Pak Eko sudah menanyakan indikator-indikator pencapaiannya kalau mengajar itu seperti apa gitu ya. Kemudian hasil observasinya benar-benar berbasis data ya, karena dilakukan beneran. Jadi nggak cuma ngambang atau ngawang gitu. Kemudian berikutnya, oke, sudah kena semua, berarti ini Pak Eko selamat ya. Insya Allah keren untuk jadi supervisor. Amin. Selamat. Saya amini aja. Amin.